Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada halaman 99 pada pembahasan ad-dhabit ats-tsani, dhabit ketentuan yang kedua dalam prinsip al-islah, melakukan perbaikan. Qala Syekh Muhammad Ibn Umar Bazmul hafizahullah ta'ala, ad-dhabitu tsani al-islahu yabda'u minal fardi atau yubda'u minal fardi la minal mujtama'i wala minal hakim wala min ghairihi. Kata beliau, al-islah, upaya melakukan perbaikan, yubda minal fardi, dimulai dari person. Upaya untuk membenahi masyarakat, membenahi umat, yang harus dimulai dalam prinsip ahlus sunnati wal jamaah, prinsip salafiyah, yubda minal fardi, dimulai dari personal. La minal mujtama', kata beliau, bukan dimulai dari masyarakat. Wala minal hakim, bukan pula dimulai perbaikan dari pemerintah. Namun perbaikan pertama kali dilakukan atau dimulai adalah dari person masing-masing. Wala min ghairihi, tidak pula pada selain person. Intinya harus kali pertama tatkala ingin melakukan perbaikan, mulai dari diri masing-masing. Innama kullu insanin yabda'u bi nafsihi fayuslihuha wa adnahu fa adnahu. Hanyalah setiap insan, dia mulai dengan dirinya sendiri, lakukan perbaikan pada diri kita masing-masing. Fayuslihuha, dia membenahi diri dia. Wa adnahu, kemudian orang yang terdekat dengan dia. Fa adnahu, kemudian yang terdekat berikutnya. Sehingga bagi seorang salafi sunni, upaya yang harus dia benahi diri dia pribadi. Nanti dulu mikirkan orang lain, nanti dulu mikirkan umat. Benahi dulu diri pribadi. Segala macam bentuk. Terkadang orang juga dalam masalah dakwah ini tadi, sebagian orang peduli, memang bagus peduli, dia peduli dengan dakwah, ingin ikut andil dalam dakwah ini tadi, misalkan membuat sekolah, membuat tempat-tempat belajar pendidikan, atau membentuk komunitas yang bisa menampung dakwah pengajian. Namun dia melupakan dirinya pribadi, tidak memulai pada dirinya, mulai dari dirinya. Yang belum bisa baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Yang belum bisa wudhu dengan baik dan benar sesuai sunnah Rasulullah SAW, belajar wudhu. Belum pernah belajar salat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, belajar salat. Baru memulai. Setelah diri dia pribadi, mulai lagi yang berikutnya kepada orang yang terdekat. Orang tua, anak, kalau dia punya anak, saudara dia, terus. Kadang dalam masalah ini al-ikhwan, sebagian kita lupa. Kita sibuk dengan dakwah ini tadi. Maaf, kadang panitia kajian sibuk dengan ngurus dakwah. Kontak ustadz sana, jadwalkan kajian sana, kajian sini. Dia lupa belajar Iqra. Semua ustadz bisa dia undang, tapi Iqra 3 tidak khatam-khatam.
Ini ibarat lilin yang dia menerangi orang lain, namun lilin menghancurkan diri dia sendiri. Itu tidak sempurna. Mulai dari diri pribadi. Apalagi yang lebih dari situ. Yang lebih dari situ itu maksudnya sampai pada tahapan kadang ingin memperbaiki atas. Atas itu pemerintahan. Dia berupaya untuk membenahi umat dari atas katanya. Bentuk partai, buat ormas, kemudian kalau bisa-bisa jadi ketua partai, atau mungkin jadi anggota-anggota penting dalam suatu partai, nyalon anggota legislatif, atau mungkin nyalon pejabat-pejabat negara, dengan harapan mungkin perkiraan dia bisa membenahi masyarakat. Ini sesuatu yang juga keliru dalam berdakwah. Mulai dari diri pribadi. Maka ana nasihatkan kepada antum semua ya ikhwah, khususnya jamaah Masjid Al-Jihad ini tadi, mulailah pada diri antum. Bukan maksudnya ana melarang antum sibuk dengan perkara-perkara kedakwahan itu misalkan sibuk ya. Kadang ada sebagian ikhwan yang semoga Allah SWT berikan hidayah kepada kita, dan dia kadang sibuk dalam perkara dakwah ini tadi. Maaf, kadang-kadang sebagian ikhwan itu sibuk kalau kajian ini, ada yang tukang kamera, satu pena enggak setiap kajian pernah dia torehkan. Kalau ada kajian itu tadi mungkin dia nomor 1 tukang kamera, tapi maaf baca Al-Quran tidak bisa. Apa yang akan kita tanya kita jawabkan di hadapan Allah SWT seandainya kita ditanya? Kita tidak mau memperbaiki diri kita pribadi. Ketika seseorang ditanya di alam kubur, ditanya oleh malaikat, dia bisa menjawab 3 pertanyaan. Hadis dari Al-Barra Ibnu Azib. Dia bisa jawab 3 pertanyaan tersebut. Malaikat bertanya dengan pertanyaan yang keempat. Ada 4 pertanyaan yang dijawab, yang ditanyakan oleh malaikat di alam kubur, bukan 3. Antum tahu 3 kan? Ada 4. Pertanyaan pertama ditanyakan tentang man rabb. Yang kedua agama. Yang ketiga jawabannya adalah nabi. Setelah dia jawab 3-tiganya, pertanyaan yang keempat dilontarkan malaikat. Kata malaikat, wa ma yudrika, dari mana engkau tahu? Apa jawabnya dia? Qara'tu kitaballah wa saddaqtuhu. Aku baca Al-Quran, aku benarkan, aku imani. Maka dari sini ikhwan, kita mulai pada diri kita pribadi. Ana sangat-sangat menganjurkan kepada ikhwan-ikhwanuna jamaah Masjid Al-Jihad yang mampu untuk mengajar Al-Quran, ajarkan. Dah mesti malu mungkin Ustaz kalau dipelihara itu malu, jangan disebarkan, tidak usah disebarkan. Tinggal antum yang DKM Al-Jihad, tinggal buat program malam apa malam yang kosong, sampaikan kepada jamaah. Bapak-bapak sekalian, para jamaah, ikhwan-ikhwan jamaah Masjid Al-Jihad, bagi yang ingin belajar ngaji, belajar tahsin, fulan bisa mengajari Iqra, tidak masalah. Mimbab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Putra misalkan pengen ngajar, buat pojok situ, Iqra berapa? Iqra 1. Anak cuma Iqra 1 baik. Yang di sini Iqra berapa? Iqra 2. Baca. Sini Iqra 3. Yang belajar cuma apa? Iqra 1 ternyata 5. Iqra 2 cuma 3. Ana yakin sebenarnya kalau dibuka seperti ini, ikhwan berbondong-bondong. Iya enggak? Ana yakin. Cuman kita ini kurang. Kita ini kurang apa namanya? Rata-rata kalau ana perhatikan kurang mensupport. Kita ini enggak galak ngeremehkan ikhwan. Sudah, masa Kak Nata itu yang ngajar ngaji, adalah kita nggak ngeremehkan, ya enggak? Nah, cobalah kalau seandainya kita penuh dengan ta'awun,
satu sama lain. Itulah berbeda Indonesia dengan Yaman. Kita di Yaman dulu. Ana punya kawan, waktu itu dia datang ke Yaman belum sampai setahun, tapi suaranya bagus. Dia punya hafalan Al-Quran 5 juz. Ramadan datang, didata sama Syekh. Orang-orang Indonesia, siapa yang bisa jadi imam berdakwah, silakan berdakwah. Bulan Ramadan, bukan berdakwah di dusunung Indonesia, kampung Yaman. Disemangati, namanya mimbab at-tasjid. Disemangati, sudah dakwah situ di kampung. Dikasih satu masjid dikasih 2 orang. Bisa ngajarkan Al-Quran, ngaji, tasmi, bisa, silakan. Tidak dilarang-larang. Kalau seandainya masjid-masjid yang sudah banyak kajian-kajian sunnah ini tadi dihiasi dengan seperti itu, luar biasa, mungkin akan menipis ke buta huruf Al-Quran. Kita nih ya ikhwan, terkadang di kalangan kita ini kalau manhaj luar biasa, seakan-akan Hamad ibnu Zaid fi zamanihi, seakan-akan Muhammad bin Sirin fi zamanihi, Imam Ahmad fi zamanihi, Ibnu Ma'in fi zamanihi. Namun pas disuruh ngaji, luar biasa. Nah, di sini butuh sebenarnya masjid-masjid kita ini tadi buka seperti itu. Di luar kajian-kajian, jadwal kajian seperti ini harus ada. Dikarenakan dengan memperbaiki diri kita masing-masing, disitulah akan terbentuk komunitas masyarakat yang baik. Dimulai ibda binafsi, dimulai dengan diri kita masing-masing. Ana dimanapun tempat, beberapa masjid yang sudah ana isi, ana selalu nganjurkan, dua kiranya ikhwan-ikhwan yang bisa sudah bagus ngajinya, ana yakin di sini ada yang bagus ngaji. Walaupun tidak sekelas-kelasnya Syariah Rosid, ya lumayan lah. Gitu. Kalau nak nunggu, Ustaz, ana nak ngajar itu kalau ana lah mungkin bacaan ana itulah mirip-mirip Muammar. Itu nunggu langit runtuh. Ya nak? Kalau prinsip seperti itu. Contoh misalkan. Ya nak seperti Muammar itu kan kalau nak belajar di pondok pesantren. Kalau kira-kira ndak belajar kita ini kan susah. Mau seperti itu, seperti Qori yang kelas Indonesia, ya, ndak mungkin, susah. Dia bisa mungkin baca Al-Quran yang baik dan benar, walaupun kalau didudukkan depan ustadz yang berkompeten dalam ngaji Al-Quran banyak salah. Namun kesalahan ini tadi dianggap kesalahan khafi, bukan yang jali. Dia bisa ngajar, ajarkan. Kalau seandainya masjid A, B, C, D mengajarkan, akan penuh masjid-masjid kita, hidup masjid-masjid yang sudah ada kajian-kajian sunnah ini tadi. Maka saya sangat menganjurkan ya kepada ikhwan sekalian yang di Masjid Al-Jihad ini tadi. Dan tidak mesti ada harus ustadz. Maksudnya ustadz yang nyari ustadz yang hafal Al-Quran, tidak mesti. Kadang rata-rata anak perhatikan di tempat-tempat masjid yang ada kajian, kadang kalaupun manggil ustadz itu kajiannya tahsin. Sedangkan sekian banyak ikhwan kita ini sebenarnya tahsin itu, yang tahsin itu makhraj, tajwid, itu bagi yang sudah lancar Al-Quran, ya kan? Bagi yang belum lancar Al-Quran itu pelajarannya apa? Iqra kan? Ada di salah seorang jamaah pengajian kita, kajian ana di daerah Kalidoni itu, ana sampaikan ikhwan sudah buka pelajaran ngaji. Kalau malu di masjid, di rumah tuh pasti banyak di masjid ini yang tidak bisa ngaji. Jadi adalah si kok ikhwan ngajari ngaji. Tahu-tahu berapa malam yang lalu balik kajian dia ngomong, bener Ustaz, ternyata kata antum ikhwan kita ini banyak yang dapat baca ngaji. Cak mana? Ada yang baca kaf haya ain sod itu kahaya asod dibacanya. Kahaya asod. Berarti kan tidak baca. Kalau tidak tahu itu tadi kan bacanya kaf haya ain sod kan? Nah itulah kata anak tadi. Permasalahan kita ini perlu belajar seperti itu. Lihatlah masjid-masjid umum ya, masjid-masjid umum. Mereka kadang ada kajian bapak-bapak itu ya.
Pegang Al-Quran Pak malam apa kadang seminggu 2 kali muter mereka kan ngaji dimulai dari Al-Baqarah, kaget ada yang bimbing situ baca Al-Baqarah, kaget yang ini ayat 1, yang ini ayat kedua, ini ayat ketiga, keempat, terus muter. Yang salah-salah tadi diperbaiki sama ustadznya, terus bertahun-tahun. Di tempat-tempat kita, kajian-kajian kita ini ada tak kira-kira? Tak ngerti ikhwan, carilah tuh. Sebenarnya yang anak inginkan yang seperti ini. Kadang kita lupa, kita belajar bahasa Arab, fikih, tauhid. Jangan ini tadi. Kalau masalah tauhid, pakaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa ahfadu dan anak keturunannya. Masalah manhaj, nah, tuh seakan-akan Ibnu Taimiyah fi zamanihi. Masalah fikih luar biasa, bagaikan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Masalah nahu bahasa Arab itu si bawa di zamannya. Apa pas ngaji luar biasa diketahui sama. Ngomongi kami Yasin dan bid'ah tuh baca wajar, tidak ngomongi bid'ah karena ngaji tidak bagus. Nah seperti itu tadi ikhwan. Sayang kan kalau kita Masjid Al-Jihad ini tadi tidak kita mulai yang terendah seperti itu tadi. Tentukan malamnya. Ya anak kan tidak tahu siapa yang mumpuni bisa ngoreksi kan, atau bila perlu minta koreksikan. Kalau memang disetujui minta koreksikan, mungkin siapa ada ustadz yang di sini, Ustadz Abdurrahman Yusak, mungkin tolong ustadz siapa yang teskan kami ini yang paling bagus bacaannya, tunjuk jadi apa namanya koordinatornya ngaji giliran itu tadi. Entah di sini udah pernah ada yang seperti itu selain kajian, udah pernah ada kayak Ustadz Masyuri berjalan libur itu tadi. Nah kalau pacak diminta lagi beliau, kalau beliau tidak bisa pas beliau lagi sibuk nah tunjuk ganti pengganti kan, misalkan kan Ustadz Masyuri kan misalkan kan, nah pas beliau tidak bisa siapa pengganti, terus itu tadi. Kelamuan Pak nunggu masjid lah jadi Pak, siapa tahu kita lah duluan dikubur, masjid belum selesai kita lah dikubur duluan itu tadi. Yang jadi masalah ini Rasul menyebutkan badiru bil a'mal, bersegeralah bergegas dalam beramal. Fitanan, sebelum datang fitnah yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari dia mukmin, sore dia kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore dia mukmin, pagi dia kafir. Maknanya apa? Berubah. Sebelum futur, gegaslah sekarang. Makanya kalau antum lagi semangat belajar tadi, gegas-gegaslah. Ada kajian di mana belajar. Kita itu ada masa-masanya luyu. Jangan bayar yang luyu itu, jangan sekelas yang belajar. Ustadz juga sahamu. Antum kira yang kita ngajarin tidak katik luyu. Kadang ada juga bosan. Cuman dilawan terus. Kadang dengan sikok kitab bosan. Ini terus dibaca-baca. Kadang bosan. Cuman terus berupaya. Nah, mumpung ya. Siapa tahu dengan cara seperti itu tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala masjid ini tadi. Terus akan memotivasi untuk ikhwan-ikhwan yang lain. Kemudian di sini disebutkan setelah diri dia bisa, dia mulai dengan orang yang terdekat. Dimulai kalau bisa ada rutin di rumah. Nyimai wong rumah. Kadang kita pinter ngaji. Apa istri kita? Ya Allah, kadang itu tadi kan. Kadang kita juga malu mungkin. Ya, itu perlu diajari. Anak-anak ya, di sela-sela waktu. Di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Perhatikan ayat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Ini kaum masyarakat tidak akan diubah oleh Allah sampai kaum ini mau merubah diri sendiri. Berarti yang dimulai apa? Dari diri kita pribadi. Tidak akan menjadi masyarakat yang bagus sampai person-person tadi merubah diri dia. Kalau antum ingin muncul masyarakat yang bagus di tengah masyarakat,
harus kita mulai dari personal. Dari personal. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebinasaan pada suatu kaum, su'an ay halakan au azaban, yaitu kebinasaan pada suatu kaum, fala maraddalah, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal, tidak ada penolok dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fal bad'u bin nafsi tsummal aqrabi fal aqrab, maka permulaan dimulai dengan diri pribadi, kemudian yang terdekat, kemudian yang terdekat. Mulai pada diri antum pribadi, kemudian baru yang berikutnya, baru yang berikutnya. Qala ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Rasul ketika turun ayat ini, beliau naik bukit Safa, beliau berteriak, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, ya Safiyah. Kemudian beliau memanggil ya Fatimah binti Muhammadin, wahai Fatimah binta Muhammadin, angkidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Fa inni la ughni ankum minallahi syai'an, aku tidak bisa memberikan kecukupan kepada kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyatakan, tasaddaqu, sedekahlah. Faqala rajulun, lalu ada seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, indi dinarun, ya Rasulullah, aku ada duit 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Kalau dirupiahkan sekarang sekitar 4 jutaan lah ya. Ada duit 4 juta. Qala, Rasul mengatakan, tasaddaqo bihi ala nafsika, sedekahlah engkau dengan 1 dinar tadi untuk dirimu. Qala indi akhar, dia mengatakan, indi akhar ya Rasulullah, aku ada duit dinar lain. Ya, ada duit lain lagi, bahasa kitanya masih ada yang lain, banyak di dompet. Qala tasaddaq bihi ala zaujatika, kemudian Rasul mengatakan, sedekahlah terhadap istrimu. Masih istri, terdekat kan istri kan. Qala indi akhar, dia mengatakan, aku punya yang lain lagi. Qala tasaddaq bihi ala waladika, kemudian Rasul mengatakan, sedekahlah kepada anakmu. Qala indi akhar, aku ada lagi. Berduitnya ini, ya nak. Untuk dia pribadi ada, istri, anak. Kemudian kata Rasul, tasaddaq bihi ala khadimika, sedekah ke pembantumu. Ini kan urutan yang terdekat kan, diri pribadi, istri, anak, pembantu. Qala indi akhar, aku masih punya lagi, katanya dia. Qala anta absaru, kata Rasul, engkau lebih ngerti, lebih tahu, lebih bisa memandang, menilai, gitu loh. Terserah nak kemana duit yang sisa tadi. Apa nak diunjukkan ke kawan, diinfakkan ke masjid. Ini kan bab sedekah. Sedekah ini kan memberi manfaat, ya apa enggak? Manfaat untuk orang lain kan. Nah, Rasul menyarankan kasih manfaat terhadap diri pribadi dulu. Diri pribadi kasih nafkah dulu untuk badan pribadi. Nah, baru nanti ngasih nafkah untuk orang lain. Fa idza kana hadza fi babis shadaqah, kalau dalam bab sedekah saja seperti ini, fama baluka fi amril islah, maka bagaimana menurutmu dalam bab perbaikan? Kalau bab sedekah, sedekah itu kan memberi manfaat untuk orang lain, itu saja dianjurkan mulai untuk diri pribadi, baru ke yang terdekat. Bagaimana kalau dalam bab perbaikan? Perbaikan itu membenahi diri. Fatariqul islah yabda'u bil fardi, maka jalan perbaikan adalah dengan dimulai secara personal. Wa salahul fardi salahul usrah, maka kebaikan pada personal akan timbul
pada kebaikan pada keluarga. Kan terbentuknya keluarga itu kan dari personal ke personal kan. Ini si A, ini si B, ikhwan dan akhwat. Yang ini memperbaiki dirinya, ya enggak? Dia ngaji, taklim, belajar. Yang ini akhwat memperbaiki dirinya. Sama-sama menikah. Ini baik, ini baik. Terbentuk keluarga yang baik bukan? Terbentuk keluarga yang baik. Akan muncul nanti anak yang baik. Dimulai kapan itu? Dimulai dari person masing-masing. Wa salahul usra salahul hayy. Maka kebaikan keluarga adalah kebaikan untuk kampung tadi, masyarakat tadi. Al-hayy itu masyarakat, kampung. Bukankah kampung itu adalah kumpulan keluarga? Ya kan? Kata tak? Ya nak? Rumah. Jadilah satu RT. Ya tak? Makanya tergambarkan dari kita kadang berupaya untuk membuat perkampungan salafi semua. Ya. Sebenarnya tidak mesti seperti ini. Caranya perbaikan masing-masing. Kalau kita masing-masing kita memperbaiki, maka akan terbentuk dengan sendiri tanpa harus ngumpul. Tidak perlu harus pendataan siapa yang ingin buat ngumpul kita, ikhwan-ikhwan semuanya ngumpul. Tidak mesti. Tinggal perbaikan masing-masing, berdakwah masing-masing, benahi diri pribadi, maka akan terbentuk masyarakat yang baik. Kemudian kata beliau, wa salahul hayyi salahul balad. Kebaikan kampung ini tadi maka merupakan kebaikan suatu negeri. RT ini sudah bagus, RT ini sudah bagus, RT ini bagus. Akan terbentuk kelurahan yang bagus kan? Dari kelurahan, kalau semua kelurahan bagus, akan terbentuk kecamatan yang bagus. Kalau semua kecamatan bagus, terbentuk kota Madia yang bagus, terbentuk kabupaten yang bagus. Intinya dimulai dari person. Wa salahul balad salahud daulah. Kata beliau, kebaikan suatu negeri merupakan kebaikan suatu negara. Kalau provinsi Palembang bagus, Jambi bagus, Lampung bagus, seluruhnya Jakarta, Jogja, Bandung dan yang sekitarnya bagus, terbentuk akan negara yang bagus. Wa salahud daulah salahul ummah. Kebaikan suatu negara adalah kebaikan bagi umat. Makanya ucapan yang masyhur yang dinukilkan dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, Qum daulatal islamiyyati, Qum daulatal islamiyyah fi nafsi tuqam fi ardik. Tegakkan negara Islam pada dirimu, niscaya nanti akan ditegakkan di negerimu. Kalau orang sudah negakkan daulah Islamiyah pada diri dia masing-masing, nanti akan lambat laun akan ditegakkan di negerinya tadi. Dan itu sudah terbukti. Lihat Rasulullah SAW pertama kali, awwalu man dakhala fil Islam sab'ah. Orang yang pertama kali masuk Islam ada 7. Di antaranya Bilal, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar. Ada 7 orang awal-awal masuk Islam di Mekah. Cuman 7. Tapi terus Rasul pembenahan. Sampai puluhan orang. 13 tahun dakwah pembenahan terus, menanamkan akidah. Tidak memungkinkan di Mekah dikarenakan diancam ingin dibunuh. Akhirnya beliau diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Pindahlah ke kota Madinah. Beliau memperbaiki akhlak, ibadah. Masyarakat di kota Madinah dibenari. Terbentuklah negara di kota Madinah. Pasukan yang kuat, siap tempur, siap perang. Para sahabat bukan kaleng-kaleng. Mereka rela mati demi membela agama Islam. Antum bisa bayangkan, diajak jalan kaki ke wilayah Hunain dari kota Madinah. Mekah dengan Madinah itu jarak 400 km lebih.
jalan kaki dari Madinah ke Hunain. Jarak Hunain dengan Mekah itu sekitar 10 mil lebih sedikit, 10 milan lah. 10 mil itu sekitar 15 kilo lebih lah, tidak sampai 20 kiloan lah. Jarak Hunain itu lebih dekat ke Mekah dibandingkan ke kota Madinah. Jalan kaki. Apa yang membuat mereka sanggup menempuh seperti itu tadi? Dikarenakan sudah terbentuk pribadi yang bagus. Kalau gitu diajak, baik itu dakwah, kemana? Jalan kaki kemana? Ke Saku. Mikir-mikir, Ustaz ajaran Ustaz. Masih banyak cara yang lain. Iya enggak? Ini sesuatu yang tidak mustahil lah zaman sekarang ini, mau dakwah jalan kaki tadi. Apalagi diajak perang tempur, sesuatu yang sudah sangat jauh. Tapi sahabat siap. Kenapa yang membuat mereka siap tadi? Dikarenakan sudah terbentuk keimanan pada mereka. Fal bada'u wa salahul ummah salihul ardi jami'an. Maka kebaikan umat adalah kebaikan negeri ini semua. Kalau umat sudah baik, negeri akan baik. Fal bada'u bin nafsi huwal asas. Maka memulai dengan diri pribadi adalah pondasi dasar. Fabda' bi nafsika fanhaha an ghayyiha fa idzan tahat anhu fa anta hakimu. Fabda' bi nafsika, kata seorang penyair, mulailah dengan dirimu sendiri, mulai pada dirimu. Fanhaha, laranglah dirimu, an ghayyiha, dari penyimpangan-penyimpangan jiwa. Fa idzan tahat anhu, kalau jiwa tadi berhenti dari penyimpangan-penyimpangannya, fa anta hakimu, berarti engkau adalah hakim, orang yang telah berkuasa pada jiwa tersebut. Sehingga patokannya kita bisa mengalahkan diri kita ini tadi, sehingga tatkala seseorang bisa mengalahkan dirinya, maka kebaikan yang akan dia dapatkan. Intinya memulai dari personal ya ikhwan. Maka dari sini difahami baik-baik, bisa kita ambil faedah, batil, sangat-sangat batil kalau ada dakwah yang dibangun di atas ormas. Ya, dibangun di atas ormas. Kenapa? Tidak mungkin perbaikan itu dengan ormas. Tidak mungkin lagi perbaikan dengan partai. Tapi perbaikan harus dimulai dari person masing-masing. Yang kita butuhkan sekarang ini ya ikhwan, sekali lagi ana nasihatkan kepada antum semua, belajar itu tidak mesti kita harus nekuni di pondok pesantren. Asal ada kemauan untuk kita berbenah pada diri kita pribadi. Sekarang kalau menurut ana sudah doruri, istilah wong Yaman, doruri, lazim, la budda alaih, harus pada dia untuk belajar dimulai dari sekarang. Covid-19 pandemi sudah membuktikan ternyata kita harus belajar, ya apa enggak? Ya enggak Abu Khalid? Itulah Covid-19 membuktikan kita harus belajar. Buktinya apa? Ketika datang pandemi, musibah melanda Indonesia, seluruh sekolah tutup kan? Anak kita nganggur. Disitulah kita baru sadar, ya Allah, kalau seandainya dulu belajar ngaji, minimal anak bisa diajari. Masya Allah, ada sebagian ikhwan-ikhwan yang bisa dia masa pandemi dia ngajari anak. Kita tidak tahu ke depan. Jadikan pengalaman ini tadi, Covid ini tadi membuktikan bahwasannya pribadi kita harus masing-masingnya belajar, berbenah diri. Ya, maka mulai dari diri pribadi. Ya, jangan mengandalkan sekolah, mengandalkan pondok pesantren. Pondok pesantren itu ya seperti ini juga. Sekolah juga masih seperti ini. Bahkan ada yang pondok pesantren, kalau anak bahasa anak itu lau sammaitu la araftumu wa qad syahadtumu. Kalau anak sebutkan namanya antum pasti tahu dan antum pernah melihatnya.
mondok-pondok pesantren, pandemi. Ya, ana nasihatkan sudah, tahanlah, sabar di Darul Hadis ini tadi. Tidak boleh masukkan di pondok pesantren, sabar. Sisa 6 bulan lagi, tidak kalah lagi pondok pesantren, lah kenal cewek, lah kenal dunia dah kalah lagi. Berat. Dia kenal dunia lebar. Bayangkan antum. Sur'atu taqallub. Sumiyal qalbu qalban di sur'ati taqallubihi, kata para ulama. Disebut hati tadi al-qalb di sur'ati taqallubihi, dikarenakan cepatnya bolak-balik hati tersebut. Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati Bani Adam berbolak-balik berada di antara jari jemari Ar-Rahman. Yuqallibuha ma syaa. Allah bisa membalikkan sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Yang sekelas wong yang pernah belajar di pondok pesantren bisa futur. Uji kita dilantak pandemi ini tadi. Sebabnya tadi karena jauh dari majelis ilmu. Nah kalau lagi anak ngomong sama wong tuanya, cuman, Ustaz, susah. Anak semakin besar, masuk anda belajar ragala lagi, cepat sekali. Yang kemarin, ya kalau anak sebutkan mungkin antum sebagian antum mungkin tahu, dan mungkin pernah lihat, ya. Allah Taala alam. Ya, jadi butuh dari ini tadi kita belajar. Jangan sampai waktu berlalu dalam keadaan kita tidak ada perubahan pada diri kita pribadi. Tidak ada kebanggaan ya ikhwan. Kita cuma sekedar mengaku sebagai salafi dalam keadaan kita tidak punya ilmu dan amal. Wallahu ta'ala shawab. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya pada dhabit yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian kita lanjutkan pada al-dhabit as-salis, ketentuan yang ketiga dalam prinsip al-islah, upaya untuk memperbaiki umat. Kata beliau, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Prinsip yang ketiga, kalau ingin melakukan perbaikan, al-ilmu, berilmu sebelum berucap dan beramal. Ini poin yang penting. Yang tadi sempat ana singgung, kewajiban bagi kita ya ikhwan, bagaimana caranya kita berilmu. Waqad bawwabal Bukhari fi sahihihi fi kitabil ilmi. Sungguh al-Imam Al-Bukhari telah membuat bab dalam sahihnya dalam kitabul ilm. Kata al-Imam Al-Bukhari, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Liqaulillahi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah annahu la ilaha illallah. Fabada'a bil ilmi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan ilmu. Fa'lam, ketahuilah, berilmulah dulu tentang kalimat la ilaha illallah. Wa annal ulama hum warasatul anbiya. Bahwasannya para ulama mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Warasul ilmah. Mereka para ulama telah mewariskan ilmu ini kepada generasi setelahnya. Dan para nabi telah mewariskan ilmu tersebut yang diambil oleh para ulama. Waman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu tadi, berarti dia telah mengambil bagian yang sangat banyak, sangat besar. Warisan para nabi. Nabi kita Muhammad SAW tidak mewariskan dinaron wala dirhaman. Wa innama warathul ilmah. Sesungguhnya mereka para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu tadi, berarti dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ilmu ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jangan disia-siakan. Tidak ada rugi seseorang belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi.
Barang siapa yang ingin dunia akhirat, dia berilmu. Wa man arada dunya wal akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia akhirat, dia juga harus berilmu. Ingin sukses dunianya harus punya ilmu. Sukses akhirat harus punya ilmu. Pengen sukses dunia akhirat, semuanya harus punya ilmu. Keberadaan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala di saat-saat ini sangatlah asing. Bahkan kalau mau dibilang sangatlah asing, sangat asing di kalangan orang yang tasibuna ilal ilm, di kalangan orang yang menisbatkan kepada ilmu. Bahkan dari kalangan santri pun seakan-akan ilmu tadi sangat asing. Ilmu tidak didapat ya ikhwan dengan bersantai-santai. Harus butuh perjuangan bil jiddi wal ijtihad. Kata para ulama, al jiddu wal ijtihad, akan dia dapatkan ilmu. Dan ilmu akan terhalangi bil kasali, dengan malas-malasan. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, ketika beliau menyusun Sahih Muslim, beliau mengumpulkan hadis dengan susah payah, mengumpulkan jalan-jalannya pada satu materi atau bab. Kemudian beliau tiba-tiba diselipi oleh beliau di tengah-tengah hadis tersebut dengan asar dari Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu tersebut tidak akan mungkin bisa diraih dengan jasad yang santai-santai. Harus butuh perjuangan, pengorbanan, harus talaki, mujalasah, harus banyak membaca, harus mutola'ah, harus menghafal. Itulah seorang talibul ilmi. Maka nasihat ana kepada para jamaah sekalian, karena rata-rata yang hadir di sini adalah ikhwan yang sudah berkeluarga. Ingat, tidak cukup anak kita masuk pondok pesantren cuman sekedar belajar di pondok pesantren. Kalau selesai di pondok pesantren, dia selesai pula belajarnya. Antum kalau mondokkan anak di pondok pesantren dan ternyata pulang dari pondok pesantren dia masih bergelut dengan ilmu, buku yang dulu dipelajari dimurojaah sama dia. Kalau pelajaran-pelajaran sudah mungkin dia mutola'ah dengan kitab-kitab yang lain, berarti antum sudah berhasil mondokkan antum anak di pondok pesantren. Namun kalau selesai di pondok pesantren dia pulang, wala ya'rif kutub Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wala ya'rif kutub Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, tidak tahu kutubnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Seakan-akan kalau selesai pondok pesantren ibarat keluar dari penjara, berarti antum belum berhasil memondokkan anak antum di pondok pesantren. Itulah patokan antum sukses anak antum pondok pesantren. Ketika keluar, tahu dia dengan ilmu. Maka kalau anak lihat pondok santri-santri yang kadang tidak tahu ilmu, ya, santri baik kalau 6 tahun mondok, ditanya apa, sebutkan 5 judul kitab Ibnu Taimiyah, 5 judul kitab Ibnu Qayyim, 5 judul kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak bisa. Anak antum gagal masuk pondok pesantren, berarti tidak belajar, ya, berarti tidak belajar. Ini poin yang paling penting bagi seorang talibul ilmi. Di zaman sekarang, yang kalau mau kita katakan termasuk miskin, kemunduran para penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang belajar di pondok pesantren tidak tahu dengan ulamanya, tidak tahu dengan ulama salafi. Dan apa yang anak omong ini tidak percaya, buktikan. Antum kalau ketemu santri lulusan pondok pesantren atau sedang belajar di pondok pesantren, tanya. Kalau zaman sekarang kan suka orang buat apa namanya, konten-kontennya. Antum tidak usah pakai konten-konten, antum langsung tanya aja, tolong sebutkan 5 buku karya Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, 5 buku karya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, 5 buku karya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Itu baru 3 ulama. Talibul ilmi zaman sekarang susah, ya. Kenapa? Dikarenakan belajar kadang tidak diseriusi. Duduk belajar, suruh bapak mondok, suruh mak mondok,
Yang penting dikirim SPP, tinggal di pondok pesantren, tapi tidak tahu hakikat ilmu. Nah ini merugi. Kadang kita mondokkan anak, duit habis banyak, anak kita tidak jadi. Dibalik mana pelajaran di pondok pesantren, sudah buku udah tutup semua. Itu penuntut ilmu berarti anak kita belum berhasil menuntut ilmu. Seorang thalibul ilmi harus tahu. Ya, apalagi kalau thalibul ilmi, santri thalibul ilmi, ya, enggak tahu kutubul hadis, kutubus sittah itu apa sih? Yang anak maksudkan ini bukan santri TPA itu ya, TPA SD yang wajar. Yang anak maksudkan inilah kelas-kelas yang mungkin disebut dengan istilah i'dad, atau mungkin di kelas tadabbur du'at, atau di kelas-kelas yang sudah aliyah. Sangat-sangat minim. Apa sebabnya? Dikarenakan sudah mulai jarang penuntut ilmu untuk belajar serius. Ya. Kadang zaman sekarang ya sudah, yang penting anak sudah selesai. Kalau anak belajar, anak kuliah, anak yang penting anak lulus pondok pesantren, anak bisa ngajar di pondok pesantren, dapat gaji, sudah selesai. Yang penting sudah aman lah itu. Tidak cukup seperti itu. Sampai kapan kita harus bergelut dengan ilmu ini tadi? Sampai wafat, sampai mati. Dan tidak boleh lepas seorang thalibul ilmi dengan ilmu. Jadi ana ingatkan kepada antum semua, keberhasilan anak antum di suatu pondok pesantren bukan tatkala dia membawa gelar keluar dari pondok pesantren tadi, tapi tatkala yang dibawa sama dia ilmu. Apa bukti bawa ilmu? Kemanapun ilmu tadi nampak pada dia, ya, sehingga keluar dari lisannya tadi ilmu. Jangan sampai ada yang bedakan Ibnu Jauzi sama Ibnu Qayyim saja tidak tahu. Karena sebagian talabatul ilmu, ya, talabatul alam, ya, para penuntut ilmu ini tidak tahu, tidak bisa bedakan antara Ibnu Jauzi, ya, Abul Faraj Ibnu Jauzi dengan Ibnu Qayyim, ya, dengan Al-Imam Ibnu Qayyim, atau yang dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kadang sebagian penuntut ilmu tidak tahu. Ini musibah yang di zaman sekarang. Jadi ingat, sekali lagi ana nasihatkan kepada antum semua, kita sebagai orang tua alangkah bangga dan senang kalau anak kita bergelut dengan ilmu. Sesuatu yang luar biasa. Pulang-pulang anak kita mondokkan 7 tahun, 5 tahun, 10 tahun di pondok pesantren. Tahu dia dengan ilmu, menghargai dia ilmu. Itu berarti anak antum berhasil. Walaupun seandainya tidak punya gelar di pondok pesantren tadi, bukan sarjana, pondok yang tidak jelas legalitasnya tadi, tapi pegangannya ilmu, berarti antum sudah berhasil. Tapi kalau cuma sekedar mungkin legalitas, ya, anak antum pondok di pondok terkenal, atau mungkin dalam keadaan jauh dari ilmu, itu luar biasa. Berarti belum berhasil anak antum belajar. Di sini disebutkan, wa man salaka tariqan yatlub bihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dia menuntut ilmu, pada jalan tersebut sahallallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Itu berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala jalla dzikruhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Tidak ada orang yang takut khasyah kepada Allah melainkan orang yang berilmu. Ini menunjukkan apa? Keutamaan ilmu. Apa beda al-khauf dan khasyah? Ini jamaah al-jihad ini kayaknya sudah rutin kajian al-usul as-salasa atau salasatul usul. Apa beda al-khasyah sama khauf? Ikram rutin ikut kajian Ustaz Abdurrahman Yusa? Putra. Apa beda khauf dan khasyah? Dalam ayat ini disebutkan hanyalah orang yang takut kepada Allah adalah orang yang khasyah. Yakhsyah. Khauf itu takut, khasyah itu takut. Apa beda khauf dan khasyah?
Ini pelajaran anak-anak al-usul ats-tsalatsah. Ada yang tahu? Al-khasyah adalah al-khauf ma'al ilm. Rasa takut yang dibarengi ilmu. Itulah yang namanya al-khasyah. Kalau rasa takut secara umum adalah khauf. Namun tatkala dibarengi dengan ilmu terhadap yang ditakuti, itulah yang disebut dengan khasyah. Seseorang takut kepada Allah dengan didasari ilmu dia terhadap Allah akan besar dan agungnya Allah SWT, maka rasa takut tersebut itulah yang disebut dengan khasyah. Wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidak ada yang bisa memahami ayat-ayat tersebut kecuali orang-orang yang berilmu. Ini ayat ketika didengarkan oleh salah seorang alim pada waktu itu, watilkal amsali nadribuha watilkal amsalu nadribuha wa ma yaqiluha illal alimun. Itulah permisalan yang kami jadikan suatu permisalan dalam Al-Quran. Wa ma yaqiluha illal alimun. Tiba-tiba seorang alim tersebut dia menangis. Ana lupa kisahnya itu siapa, tapi disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Cuma nama ulama yang tadi lupa ana. Intinya kalau mau lihat referensinya dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi karya Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Ketika seorang alim tersebut membaca ayat ini, dia menangis. Dia mengatakan, berarti aku bukan termasuk orang yang alim. Kemudian waqalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Pernyataan penduduk neraka. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir? Qalu bala. Mereka mengatakan, iya. Kemudian mereka menyatakan waqalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya dulu kita mau mendengar, mau memahami ma kunna fi ashabis sa'ir, kita tentu tidak akan termasuk golongan penduduk neraka. Wa qala ta'ala hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini namanya istifham. Istifham inkari. Ya, tidak mungkin sama antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan hewan pun, antara hewan yang berilmu dengan yang tidak berilmu, Allah angkat hewan yang berilmu. Wa yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fadhkuru ismallahi 'alaihi. Kata Allah SWT, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada engkau apa yang dihalalkan kepada mereka. Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka yang bertanya tadi, qul uhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan kepada kalian perkara yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan juga dihalalkan kepada kalian dari hewan-hewan yang ditangkap oleh, atau hewan buruan yang ditangkap oleh hewan-hewan kanjing kalian, seperti anjing yang dilatih, dari apa yang Allah SWT ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru ismallahi alaihi. Lalu makanlah apa yang ditangkapnya untuk kalian dan sebutlah nama Allah SWT ketika melepaskannya. Anjing namanya kalbun mu'allam, anjing yang dilatih dan dilepas untuk berburu, itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan anjing yang tidak berilmu. Itu anjing saja. Bagaimana dengan umat manusia yang jauh lebih afdol, lebih utama dibandingkan anjing kalau seandainya dia berilmu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah SWT inginkan kebaikan pada dirinya, yufaqihu fid din, maka Allah SWT akan fahamkan dia urusan agama ini tadi. Berarti mafhumnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya,
Dalam Fathul Bari Al-Hafidz menyatakan wa man lam yatafaqqah fid-din. Barang siapa yang tidak mau memahami agama ini tadi. Ya, dan juga cabang-cabangnya wa ma yatafarra'u anhu, dan tercabang-cabang dari pemahaman agama ini tadi, dari ilmu agama ini tadi. Berarti orang tersebut hurima al-khair, terhalangi dari kebaikan. Kalau antum difahamkan oleh Allah SWT dalam urusan agama, berarti itu petanda Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Namun tatkala seseorang tidak difahamkan oleh Allah SWT urusan agama, itu petanda Allah tidak menginginkan kebaikan pada diri dia. Jangan bangga ikhwan, jangan merasa ana sudah ngaji salafi, ana sudah tergabung di grup-grup WA salafi, dalam keadaan antum tidak faqih dalam urusan agama, berarti belum Allah inginkan kebaikan pada diri kita. Kadang sebagian kita ini sudah senang, ana sudah ngaji salaf, ana sudah galak ngumpul-ngumpul dengan ikhwan-ikhwan, tapi dalam keadaan kita ini masih bodoh. Orang yang belajar, ya, siang malam belajar, meluangkan waktu, itu pun tidak semuanya terpilih. Yang dipilih oleh Allah SWT untuk faham ilmu ini tadi. Bagaimana kalau seandainya kita ini tadi memang sudah tidak ada keinginan sama sekali? Ini yang musibah di zaman sekarang. Kita ini merasa cukup, qanaah terhadap ilmu, dan merasa cukup, ya sudah, ya, puas dengan ilmu yang ada. Kadang sudah merasa cukup, dua tipe kadang. Satu merasa cukup, merasa sudah, yang penting salafi. Kalau ditanya wong salafi, yang penting anak begamis, berjenggotan, celana cingkrang. Tanda salafi itu adalah celana cingkrang dan jenggotan. Dalam keadaan dia tidak faham urusan agama ini tadi. Sudah ustad lah banyak akhi. Ya nak, kalau nak jadi ustad, kaget ustad lah banyak saingan pula kalau nak jadi ustad misalkan. Ya, enggak mesti harus berdakwah di Masjid Al-Jihad. Kalau antum punya ilmu kan, bisa ngajari anak. Ya, kadang masya Allah anak secara pribadi kadang ya ngelihat ikhwan-ikhwan yang dia tidak bisa bahasa Arab, dia bukan yang mungkin model-model tipe ustad, tapi luar biasa dia bisa ngajari anak. Jujur anak-anak pribadi kadang lebih senang dengan ikhwan yang seperti itu dibanding yang melenti gayanya. Kalau depan ada ustad kunjungan datang, ustad luar daurah tuh, tukang setirkan ustad, itu udah ketik manfaat ikhwan. Katanya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, dinukilkan di, karena lupa ada kitab apa, di antara arba'atun ta'nasu minhum rushdan, arba'atun la ta'nasu minhum rushdan, 4 golongan yang tidak bisa diambil faedah dari mereka. Di antaranya kata Syekh Muqbil, Ibnul Muhaddis, anak seorang muhaddis atau anak seorang ustadz bahasa kita, tapi tidak belajar. Menunjukkan apa? Kedekatan seseorang nasab, dia ini anak muhaddis, tapi tatkala tidak belajar, tidak ada faedah sama sekali dekat sama dia. Kalau cuma sekedar dekat dengan ustadz, kalau daurah ustadz itu tadi tukang supirnya kita, tidak ngerti faedah. Kata seorang penyair Arab, dia mengatakan bijiddin la bil jaddi kullu majdin wa hal jaddu bila jiddin bimajdin. Ya, ini syair yang sudah kami sering hafal di pondok pesantren. Bijiddin bila jaddin, ya, dengan kesungguh-sungguhan, bukan mengandalkan kakek. Bahasa kitanya, aku nih cucung kiai, cucung syekh itu tadi. Bijiddin bila majdin, ya, dengan kesungguh-sungguhan, bukan dengan mengandalkan nenek moyang. Kullu majdin, akan dia dapatkan seluruh kemuliaan. Wahal jaddu bila jaddin bimajdin, apakah dengan mengandalkan kakek dia yang punya, yang statusnya orang hebat, seorang ustaz, seorang kiai, dengan tanpa kesungguh-sungguhan akan dia raih majd, kemuliaan? Tidak mungkin. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu sering ada ha'anada, ya, laisal fata man qala abi walakinnal fata
man qala ha anadha. Seorang pemuda itu orang yang berani, bukan yang mengatakan bapakku begini, maksudnya aku anak si fulan, saya anak ustadz, saya anak kiai, saya kawannya ustadz, itu tadi. Walakinnal fata man qala ha anadha, kata seorang penyair Arab. Akan tetapi pemuda yang sesungguhnya orang yang berani mengatakan ini lo saya, gitu loh. Dia berani bisa mengatakan ini lo saya, harus ada kesungguh-sungguhan. Kata seorang penyair Arab, disebutkan dalam kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah lil Lughah Al-Arabiyyah, ta'allam ya fatah wal 'udu ratbun hasbuka lil ilmi syarafan wa izzan sukutul hadirin wa anta qailu. Ta'allam ya al-fatah, belajarlah wahai pemuda. Wal 'udu ratbun, mumpung masih semangat-semangatnya, mumpung kayu tersebut masih basah, maksudnya itu masih fresh. Hasbuka lil ilmi syarafan wa izzan, cukuplah bagimu ilmu tersebut adalah kemuliaan. Sukutul hadirin wa anta qailu, diamnya para pendengar ketika engkau berbicara. Ya terlalu banyak ya syair-syair dalam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan yang lainnya, ikhwan. Ya, Allah SWT mengangkat derajat seseorang dengan ilmu, Allah SWT merendahkan derajat seseorang dengan ilmu. Kemudian sedikit lagi, kemudian kata Rasul SAW, wa innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan cara belajar. Kalau dia belajar, dia dapat. Anak sudah belajar Ustaz, tapi belum pacak-pacak anak, sabar. Ya enggak? Butuh proses. Maka enggak ada istilahnya belajar, pengen belajar 2 bulan, kalau pacak 2 bulan lah jadi ustad. Nah itu tadi. Anak sering kadang kemarin kalau ada ikhwan, kalau awal-awal tahun itu kita buka program bahasa Arab di Saku itu, kadang ada yang tanya, Ustad berapa bulan Ustad? Kalau yang nanya cak itu enggak anak jawab. Mana ada belajar bahasa Arab berapa bulan? Nah, bisa baca kitab, nah hitungan berapa bulan? Ada lagi nanya, berapa minggu Ustaz? Apalagi berapa minggu? Itu tadi belajar berapa minggu. Belarilah, bener di tempat kami itu kalau nak belajar bahasa Arab itu jangan ngitung bulan, jangan ngitung tahun. Ngitungnya sampai wallahu a'lam, sampai kapan? Yang jelasnya selesai kitab ini ganti kitab ini, selesai kitab ini ganti kitab ini. Kitab para ulama terlalu banyak yang mau dipelajari. Ya, kalaupun kita mati dalam keadaan kita belajar, itu luar biasa. Lihat kita dakwah salafiyah, ya, dakwah salafiyah khusus di kota Palembang ini, itu sudah hitung lama kan, ya, kajian-kajian. Ada tak di Palembang ini kajian tafsir yang mengkaji Al-Quran dari awal sampai akhir? Belum ada kan? Kita di pondok pesantren deh. Anak pribadi pengalaman di pondok pesantren. Belajar di Indonesia kajian tafsir Asadi tidak sampai selesai. Di Yaman juga tidak sampai selesai. Intinya anak pribadi belum pernah membaca tafsir Al-Quran itu sampai selesai dari awal sampai akhir. Yang sampai anak kepikir kalau seandainya selesai punya pondok pesantren, yang lebih anak targetkan berupaya untuk mengkaji, membaca buku tafsir dari awal sampai selesai. Supaya apa? Supaya kita tahu mentadaburi Al-Quran. Kan tujuan Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi. Ini poin yang paling penting. Jadi butuh proses, tidak waktu sebentar. Jadi tidak kata sekali lagi, nama belajar itu cuma sebentar. Sampai kapan? Sampai mati. Itu tadi. Kapan program? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Enggak, sampai mati. Jangan ada anggapan kalau anak sudah jadi ustad anak kalah jadi ustad, pensiun anak belajar. Enggak. Antum paling mentok usul salasa antum belajar. Kau dulu arba usul sittah.
itu kumpulan kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada di Durarus Saniyah. Itu saja kalau dibaca Durarus Saniyah sampai awal sampai akhir, mungkinlah beranak pinak, lah bercucung, belum tentu selesai. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, cetakan yang dicetak di Saudi Arabia 37 jilid. Itu kalau mau dibaca dari awal sampai akhir, mungkin lah berganti generasi, belum tentu selesai. Menunjukkan kita ini masih butuh sangat belajar. Jadi kalau cuman, maaf sekali lagi anak sampaikan kepada antum, kalau seandainya kita cuman selesai Selasa Qudul Arba seakan-akan sudah Ibnu Taimiyah, belum. Baru selesai Muyasar seakan-akan Sibawai, belum. Harus butuh terus belajar. Sampai kapan? Sampai mati. Kalaupun seandainya kita meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, jauh lebih baik, ya, dibandingkan kita meninggal dunia dalam keadaan kita bodoh. Menuntut ilmu adalah ibadah. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, ketika ada seseorang datang kepada beliau, ketika itu beliau sedang sakaratul maut, ada yang berdoa di samping beliau dengan suatu doa yang belum pernah didengar oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau langsung mengatakan, "Ituni warakatan wa mihbaratan." Ambilkan kepadaku kertas dan tinta. Kemudian orang-orang yang hadir pada saat itu mengatakan, "Wa ila hadil hal ya Imam, sampai kondisi seperti ini engkau masih mau nulis?" Apa kata Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala? Imam besar Al-Imam Muhammad Ibnu Jarir Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "La yanbaghi lil insan ayyada'al ilma hatta al-mamat." Tidak pantas bagi seorang insan meninggalkan ilmu sampai wafat. Dalam kondisi menjelang sakaratul maut, kondisinya seperti ini. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhum. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu. Berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Law wada'tumus samsamah ala hadhihi," wa asyara ila qafahu. Kalaupun seandainya kalian letakkan pedang yang tajam di leherku ini, "Tsumma dhanantu anni unfidhu kalimatan sami'tuha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu alayya la anfadtuha." Kemudian aku menduga, aku mengira bahwasanya aku akan menyampaikan suatu kalimat yang pernah aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kalian menebaskannya di leherku, niscaya aku akan tunaikan. Maknanya kata Abu Dzar, kalau seandainya kalian letakkan pedang di leherku dan aku tahu ada hadis yang telah aku hafal dari Rasul dan ingin kusampaikan, niscaya akan kusampaikan sebelum kalian menebas leherku. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas, "Kunu rabbaniyin." Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran, "Kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Jadilah kalian rabbaniyin. Rabbaniyin yang bagaimana? Bima kuntum tuallimunal kitab. Rabbaniyin yang tatkala mempelajari, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan Alkitab. Al-Qur'an, kitab yang diturunkan. Jadilah kalian rabbaniyin terhadap apa? Bima kuntum tuallimun, terhadap apa yang kalian ajarkan. Ini nasihat untuk para ustadz, para dai. Kalau mengajar harus menjadi muallim rabbani, mengajarkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Wa bima kuntum tadrusun, dan juga jadilah kalian rabbaniyin bima kuntum tadrusun, terhadap apa yang kalian pelajari. Sehingga kita dituntut menjadi rabbani, mudarris, muallim rabbani, wa talibul ilmi rabbani. Apa rabbani? Qala Abdullah bin Abbas, hulama fuqaha. Mereka adalah orang-orang yang hulama. Hulama itu orang-orang yang sabar dan bisa menahan marah. Fuqaha. Wa yuqalu rabbani, disebut rabbani alladzi yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibarihi. Rabbani itu adalah orang yang mendidik umat manusia bisigharil ilmi qabla kibaril ilmi, dengan ilmu yang terendah sebelum ilmu yang tertinggi. Orang kalau belajar dari yang terendah sampai ke yang tinggi, jadi, ya, jadi. Dan tidak setiap orang
bisa menjadi pengajar Rabbani, dan tidak setiap talibul ilmi bisa menjadi talibul ilmi yang Rabbani. Ya, orang-orang yang menjadi Rabbani adalah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ta'allama rabbaniyan sayakunu mualliman rabbaniyan. Siapa yang dulu belajar statusnya sebagai Rabbani, nanti insya Allah dengan izin Allah dia akan menjadi pengajar yang Rabbani. Wallahu ta'ala alam shawab. Adapun yang setelahnya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta